Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanul Adistia dari kelas 12 IPS 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari konflik menuju konsensus suatu pelajaran. Yang pertama, kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Yang kedua, teladan para tokoh persatuan. Yang ketiga, wujud integrasi melalui seni dan sastra. Yang keempat, tokoh perempuan pejuang. Yang pertama, kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa, kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Ribuan rakyat mengungsi dan berbagai tempat pemukiman mengalami kerusakan berat, belum lagi kerugian yang bersifat materi dan psikis masyarakat. Semua itu hanyalah akan melahirkan penderitaan bagi masyarakat kita sendiri. Yang kedua yaitu teladan para tokoh persatuan. Tidak sembarangan orang memang dapat menyandang secara resmi gelar pahlawan nasional. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satu di antaranya adalah tokoh tersebut telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lainnya untuk mencapai, merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ada banyak tokoh pahlawan yang berjasa dalam mewujudkan integrasi bangsa. Salah satunya berasal dari wilayah paling timur Indonesia, Papua, yaitu Frans Kaisiepo, Silas Papare, dan Martin Inde. Keteladanan para tokoh pahlawan nasional Indonesia juga dapat kita lihat dalam bentuk pengorbanan jabatan dan materi dari mereka yang berstatus raja. Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II adalah dua tokoh nasional yang akan dibahas dalam bab ini. Selain tokoh-tokoh yang berkiprah dalam bidang politik dan perjuangan bersenjata, kita juga akan mengambil hikmah keteladanan dari tokoh yang berjuang di bidang seni. Nama Ismail Marzuki mungkin telah kalian kenal sebagai pencipta lagu-lagu nasional. Ini dia para tokoh persatuan. Yang pertama, pahlawan nasional dari Papua, yaitu Frans Kaisiepo pada tahun 1921 sampai 1979. Seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tanggal 10 Mei 1946. Menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda. Kaisiepo berupaya agar penentuan pendapat rakyat atau PPRA bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Yang kedua, Silas Papare pada tahun 1918 sampai 1978. Ia membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM, mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Silas Papare bersama dengan teman-temannya membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Mewakili Irian Barat, duduk sebagai anggota delegasi Republik Indonesia dalam perundingan New York antara Indonesia Belanda. Yang ketiga, Martin Inde, tahun 1912 sampai 1986. Adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda sebelum Jepang masuk ke Indonesia.
Sejak tahun 1946, ia menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Lalu ia memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Tahun 1962, ia menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka Operasi Trikora. Ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia di PBB hingga akhirnya Papua atau Irian benar-benar menjadi bagian Republik Indonesia. Keteladanan para tokoh pahlawan nasional Indonesia juga dapat kita lihat dalam bentuk pengorbanan jabatan dan materi dari mereka yang berstatus raja. Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II adalah dua tokoh nasional yang lebih mendepankan keindonesiaan mereka terlebih dahulu daripada kekuasaan atas kerajaan sah yang mereka pimpin, tanpa menghitung untung rugi. Saat Indonesia merdeka, di Indonesia masih ada kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Dan yang selanjutnya ada para raja yang berkorban untuk bangsa, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II. Saat Indonesia merdeka, di Indonesia masih ada kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Hebatnya, para penguasa kerajaan-kerajaan tersebut lebih memilih untuk meleburkan kerajaan mereka ke dalam negara Republik Indonesia. Hal ini bisa terjadi tak lain karena dalam diri para raja dan rakyat di daerah mereka telah tertanam dalam begitu kuat rasa kebangsaan Indonesia. Dimulai pada tanggal 19 Agustus, Sultan mengirim telegram ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas terbentuknya Republik Indonesia dan terpilihnya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Tanggal 20 Agustus besoknya, melalui telegram kembali, Sultan dengan tegas menyatakan berdiri di belakang presiden dan wakil presiden terpilih. Dan akhirnya pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX memberikan amanat bahwa Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. Segala kekuasaan dalam negeri Yogyakarta Hadiningrat dan urusan pemerintah berada di tangan Hamengkubuwono IX. Hubungan antara Yogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah Republik Indonesia bersifat langsung dan Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Wujud integrasi melalui seni dan sastra. Selain tokoh-tokoh yang berkiprah dalam bidang politik dan perjuangan bersenjata, kita juga dapat mengambil hikmah keteladanan dari tokoh yang berjuang di bidang seni. Salah satu tokohnya yaitu Ismail Marzuki, 1914 sampai dengan 1958. Lahir di Jakarta, Ismail Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun, ia berhasil mengarang lagu pertamanya yang berjudul O Sarina. Tahun 1936, Ismail Marzuki masuk perkumpulan musik live Japa dan berkesempatan mengisi siaran musik di radio. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air. Yang selanjutnya yaitu tokoh perempuan pejuang. Opu Daeng Risaju adalah seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Serikat Islam yang menentang kolonialisme Belanda waktu itu. Nama kecil Opu Daeng Risaju adalah Pamajah. Ia dilahirkan di Palopo pada tahun 1880 dari hasil perkawinan antara Opu Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Tu Barengseng. Nama Opu menunjukkan gelar kebangsawanan di kerajaan Luwu. Ia rela menanggalkan gelar kebangsawanannya serta harus dijebloskan ke dalam penjara selama 3 bulan oleh Belanda dan harus bercerai dengan suaminya yang tidak bisa menerima aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.